Eh, lo pernah nggak sih ngerasa stuck kayak punya mimpi, tapi cuma lo pendam sendiri aja, berbulan-bulan, bertahun-tahun, karena lo takut gagal, takut usahanya sia-sia, atau bahkan takut kalau mimpi itu malah bikin hidup lo berantakan. Ya, gue ngalamin itu 4 tahun, tapi minggu lalu gue akhirnya ngelakuin satu hal, bukan hal besar, cuma hal kecil yang simple. Dan lo tahu apa yang habis itu terjadi? Ternyata rasa takut gue selama ini untuk mulai ngilang cuy. Terus gue mikir, kenapa gue butuh 4 tahun buat langkah sekecil ini? Gak perlu banyak bacot, langsung aja. Feeling sebelum mulai. Denger deh, sebelum langkah kecil itu kuambil, gue itu kayak di situ-situ aja gitu. Masih di kamar yang sama, keadaan itu-itu mulu, gak ada progres deh. Setiap ada kepikiran buat bikin YouTube, gue selalu ngebatin, nanti aja deh, kapan-kapan aja, minggu depan kali ya. Tapi gue malah jadi pendusta. Gue tuh cuma ngebohongin diri sendiri, menunda mimpi gue sendiri. Sedangkan nih ya, di luar sana, dunia itu terus berputar. 4 tahun ngeliat banyak banget yang berubah di sekitar gue. Tapi gue tuh masih gitu-gitu aja. Dan parahnya lagi, kepala gue tuh udah kayak drama Indosiar anjir. Gak ada habis-habisnya suara kepala gue yang mesti bilang, video lo gak ada yang nonton, muka lo jelek, gak ada yang mau lihat, bikin ginian tuh cuma buang-buang waktu aja. Overthinking yang gak habis-habisnya malah jadi hambatan gue buat bikin konten kayak gitu. Oh iya, kalau lo mau lebih tahu alasan-alasan gue nunda-nunda konten, lo bisa nonton video gue yang pertama. Tapi suatu hari, gue mulai capek. Bukan capek fisik, tapi capek sama isi kepala sendiri yang gak selesai-selesai. Dan suatu saat, muncul di beranda YouTube gue video kakek-kakek gitu, orang luar, yang ngebahas kenapa dia mau mulai bikin YouTube di usianya yang sudah lanjut. Dan video beliau itu sampai sekarang kena banget di gue. Beliau bilang, gak ada kata terlambat untuk mulai apa yang lo senangi. Meskipun umurku sudah tua, setidaknya topikku itu akan didengar oleh banyak orang. Ya, itu translatean dari gue sendiri ya. Dan saat itu juga, mulai banyak video-video YouTuber kecil yang subscribernya di bawah 10 ribuan sampai yang hanya 500 subscriber. Itu munculan cuy di homepage gue. Gue tontonin video mereka dan ternyata bukan cuma gue yang ngerasa kayak gitu. Banyak di antara mereka yang ngerasain hal yang sama juga. Dan gue yakin, lo yang lagi nonton, pasti juga ada perasaan yang sama kan. Langkah kecil yang gue ambil. Ini nih, bagian yang gue gak sabar buat kasih tahu ke lo. Sebenarnya ada banyak cara-cara gue untuk mutus rantai ketakutan dan overthinking tadi. Tapi 3 ini yang paling buat gue sadar. Dan yang kedua nanti, itu yang paling ampuh brutal buat gue. Pertama, kurangin dopamin instan dari medsos. TikTok, Reel, Short, dan semacamnya lah. Itu tuh gue coba buat kurangin. Dan memang gue ini ketagihan banget gitu ya buat nonton TikTok tiap hari. Tapi gue gak berhenti total, kayak hapus akun atau uninstall ya. Gue paksa biar gak langsung coba buka TikTok. Tapi ya, yang namanya manusia pasti susah untuk bisa langsung berubah. Jadi nih, gue tuh pasang yang namanya tuh reading view di HP gue. Jadi tiap pagi layar HP gue itu selalu monokromatik atau ya hitam putih doang. Terus nih, setelah gue coba buat ngurangin TikTok selama seminggu, ya ternyata hasilnya lumayan. Gue itu lebih semangat gitu kalau buat ngerjain konten gitu ya, daripada cuma seharian itu rebahan aja gitu. Kedua, gue ubah pola pikir perfeksionis. Jadi ya udah, kayak orang tolol ya kalau didengar-dengar sebenarnya. Tapi ini nih yang paling ampuh dari semua hal-hal kecil yang gue lakuin buat berubah. Rasa takut overthinking yang selalu muncul di kepala gue coba lawan dengan kata ya udah. Dari yang dulu takut video gue itu jelek, takut viewsnya sedikit, takut video malah jadi aib, dan seterusnya. Sekarang itu jadi ini. Ya udah videonya jelek, ya udah view-nya sedikit, ya udah kalau memang mau dibandingin sama video orang lain. Tapi satu hal yang lo harus dengerin, setidaknya gue itu sudah upload video gue dan hasilnya itu nyata, bukan buatan AI atau buatan orang lain gitu.
Ya ini hasil jeripaya gue sendiri, mulai dari scripting sampai gue upload. Dan lo yang masih punya perfeksionis, yang ngalangin kreativitas lo, mulai coba belajar untuk ngubah mindset itu. Jangan biarin kepala lo itu yang ngalangin hidup lo sendiri. Ketiga, buat janji kecil ke diri lo sendiri. Ini bakal jadi pegangan lo ketika lo itu burn out atau mulai masuk kembali ke zona nyaman lo. Buatlah janji di batin lo itu bakal berubah, lo bakal berani, dan lo itu bakal tunjukin ke dunia kalau lo itu juga punya cerita, punya bakat, dan beda gitu dari yang lain. 4 tahun gue berada di posisi yang gitu-gitu aja, dan sekarang gue sudah janji ke diri gue sendiri bakal terus untuk gerak maju gitu. Dan ini faktanya, yang paling peduli sama perubahan lo itu, iya diri lo sendiri, bukan gue, bukan pacar lo, bukan kawan lo. Jadi, gue kepengen lo bisa janji ke diri lo sendiri dulu kalau lo itu gak bakal diam lagi. Gak cuma scroll TikTok, gak cuma main game gitu, tapi langsung maksain diri buat gerak, ngerjain hal yang produktif. Gini, ndak serta-merta setelah gue jalanin langkah-langkah tadi semuanya lancar, videonya itu langsung jadi, langsung terupload gitu ya. Tapi tetap ada perjuangan gue dibalik bisa ngebuat video ini. Proses dan perjuangan. Perjuangan gue yang pertama itu dimulai dari nyari ide, terus lanjut ke nulis skripnya. Di awal, gue bingung mau bahas apa. Gue itu orangnya biasa aja, gak pintar, gak jago main game, gak punya duit gitu buat beli equipment bagus, gak punya kamera juga. Ya, orang susah lah intinya, bahkan sampai sekarang. Tapi, gue punya satu hal yang gak bisa dibuat ulang atau di-copy dengan mudah oleh orang lain. Bahkan AI pun itu gak bisa buat yang sama cuy. Yes, benar. Itu adalah cerita gue sendiri dan diri gue sendiri gitu. Gue nulis judul dan skripnya, ya ngikut apa yang ada di kepala gue aja. Apa yang mau gue bilang, ya bakal gue tulis gitu ke skrip. Tapi kadang tetap harus ada yang gue revisi. Gue tulis ulang biar gak terlalu banyak bacot gitu. Dan intinya bisa langsung ke daging pembicaranya aja. Tapi nih, sering juga gue tuh masih overthinking, masih mikir, ini alay gak ya? Ini kepanjangan gak sih? Ini nanti disensor YouTube kah? Tapi akhirnya, ya udah, selama gue bisa upload videonya, ya bakal gue upload. Kedua tuh pas ngerekam suaranya. Ini tuh harus diulang-ulang. Apalagi ngomongnya itu ke tembok anjir. Kayak ngobrol sama hantu gue rasanya. Belum lagi kalau ada yang belibet-libet. Bah, harus ngulang lagi. Kadang juga mikir, ini suara cempreng gak sih kalau pakai mic? Gak itu aja. Kalau ada suara dari luar, kayak suara motor, suara bocil, dah selesai. Bahambur sudah kata-kata yang sudah kurangkai cantik tadi itu di kepala gue langsung buyar. Tapi ini perjuangan yang paling berat dalam bikin konten menurutku. Ketiga, ngedit video. Bah, ngedit tuh tahta tertinggi procrastinating. Ya istilah keren nunda-nunda pekerjaan gitu ya. Mulai dari ngedit videonya, terus audionya lagi, belum lagi teksnya, b-rollnya, inilah, itulah. Apalagi skill editing gua yang masih sampah. Perlu waktu kira-kira 2 hari cuma buat nge-cut semua video atau audionya itu tadi. Tapi gini solusi gua. Solusinya itu agak aneh, tapi work di gua. Lo itu ngebatin aja kan sama diri lo sendiri. Lo bilang 5 menit aja lo bakal ngedit pagi ini. Terus lo coba set timer 5 menit di HP lo. Dan anehnya, lo bakal lanjut ngerjain sampai 1 jam atau bahkan 2 jam. Agak gila, tapi ampuh. Jujur, selama proses itu pun gue sebenarnya masih ragu nih. Masih ada, ini beneran layak gak sih buat diupload? Tapi pas ku tengok videonya dari awal sampai akhir, tiba-tiba muncullah perasaan yang beda gitu. Kayak gak pernah kepikiran sebelumnya. Turning point dan realisasi. Abis gue upload video gue itu, gue sadar lah, gini doang anjir. Bukan artian video gue itu ampas atau apa ya. Tapi 4 tahun ngebayangin kayak bakal betapa susahnya itu, malah jadi kelihatan EZ cuy. Dulu gue mikir keras, bikin video itu harus gini, edit gini, thumbnailnya itu harus gini.
Tapi ketika gue tahu kunci bikin konten itu cukup jadi diri sendiri aja, dan yang penting jadi, ya udah gitu. Mau kontennya jelek, dihina, atau bahkan dibandingin, ya selama itu bisa kasih manfaat ke orang lain, gue gak bakal mundur. Terus, rasa takut yang dulu ngehantuin gue selama itu, kok mulai menghilang ternyata setelah gue tekan tombol upload. Takut gagal, takut views rendah, takut nemu haters. Ya, kata-kata itu ngilang gitu aja gitu. Kayak tiba-tiba gue ini di ghosting. Sama ini juga, penyesalan. Penyesalan kenapa baru sadar sekarang sih? Coba aja dari dulu udah nyoba gitu bikin konten. Tapi ya mau bagaimana lagi, begitulah kisah hidup gue. Lo pokoknya jangan sampai ikut nyesel juga sama gue dah intinya. Oh iya, terakhir, rasa lega luar biasa. Gak perlu langsung jadi YouTuber terkenal. Gak perlu langsung ada yang nonton. Cukup satu aja. Cukup kalau gue sudah membuktikan ke diri gue sendiri. Sebenarnya, selama 4 tahun ini, gue bisa untuk keluar dari zona nyaman gue. Dan gue berani untuk nyiptain karya nyata yang gak lagi cuma gue halu-haluin. Gue sadar waktu gue itu sudah terbuang banyak. Ya, selama ini hanya jadi penonton gitu. Dan sekarang, akhirnya gue bisa ngupload video pertama gue dengan bangga. Ya, gue gak berharap video ini bakal rame atau bisa meledak atau viral gitu ya. Ya mungkin 20 viewer aja gitu yang nonton. Dan mungkin nih, buat 10 orang yang udah nonton sampai bagian ini, gue tuh yakin lo kepengen berubah juga. Dan gue percaya sama lo kalau lo pasti bakal bisa lebih dari gue. Intinya gini, gue gak mau lo ngerasain apa yang gue rasain 4 tahun ke belakang. Rasa stuck, diam di tempat, gak ada progres, dan semuanya itu dipendam sendiri. Itu semua cuma bakal ngabisin waktu lo. Percaya. Makanya gue mau bilang ini ke lo. Coba lo mulai dulu dari hal yang kecil. Kalau lo takut bikin YouTube atau konten, yakinlah sama gue. Takut lo itu nggak sebanding sama apa yang akan lo dapat selama perjalanan lo belajar buat bikin konten itu. Kalau kata gue sih gini, jangan nunggu nanti, besok, atau lusa. Mulai sekarang atau nggak usah sama sekali. Mungkin sekian ya konten dari gue kali ini. Silahkan yang mau cerita di kolom komentar, mari. Yang mau hujat juga silahkan. Pokoknya semua kritik yang lo ketik di bawah, pasti gue bakal bacain semuanya. Kalau video ini ngebantu lo, cukup like aja, oke? See you next time. Goodbye.